Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan salah satu finalis ya dari Putra Putri Pariwisata Nusantara yang diselenggarakan oleh John. Kita langsung saja nih kenalan dengan Kak Mufid. Ya, saya bilangnya Kak Mufid supaya ngikutin generasi milenial. Silakan Kak. Baik Kang, terima kasih banyak. Halo semuanya penonton Napak Tilas. Salam kenal, saya Mufid dari Putra Putri Pariwisata Nusantara dan kemarin mendapat gelar sebagai Putra Digital Indonesia 2023. Gitu Kak. Oke. Nah, kita akan ngobrol nih terkait dengan budaya. Nah, teman-teman akan penasaran nih karena berdasarkan informasi yang saya peroleh ternyata Kak Mufid itu banyak berkelana nih ke daerah-daerah. Cuman sayangnya ke Cirebon katanya belum loh teman-teman. Iya nih, pengen banget. Tadi juga mendengar cerita nih dari Akang, terus kayak sempat tertarik nih karena di sana ternyata masih ada kerajaan ya. Kerajaan Kecirebonan. Ya, Kecirebonan. Terus tadi ada Prabon ya kalau nggak salah. Iya, ke Prabonan. Kasepuhan. Kanoman juga. Betul. Dan pas tahu itu juga ini pertama kali dengar ternyata masih ada kerajaan dan masih aktif gitu ya. Tadi ada sultannya juga. Mungkin bisa kali Kang diajak. Oh, siap. Nanti kita jadwalkan ya teman-teman. Yes, ditunggu Kang ya. Siap. Kak, terkait dengan budaya ya. Kak Mufid kan salah satu duta pariwisata ya. Terkait dengan budaya, Kak Mufid boleh tahu nih dari mana ya asalnya? Kalau asal sendiri Kang, saya lahir dan besar di Depok. Depok, betul. Depok tuh kalau secara administrasi masuknya ke Jawa Barat. Tapi uniknya kalau secara budaya nih kebanyakan Betawi, Kang. Oh, Betawi. Betul. Berarti Jawa Barat coret nih. Jawa Barat coret. Udah pinggir banget tuh. Udah pinggir banget. Oke, terkait dengan budaya Betawi ini karena kalau bicara Jawa Barat kayaknya kamu Fit tahu, tapi karena kamu Fit lebih banyak di Jakarta, kita akan ngobrol nih terkait dengan budaya Betawi. Kamu Fit boleh tahu nih budaya Betawi itu apa aja sih? Budaya Betawi itu sebenarnya banyak banget Kang, dan di DKI Jakarta ini sangat melekat. Tapi sayangnya budaya Betawi ini sekarang lebih banyak ditemukan di beberapa tempat saja. Sebenarnya kalau misalnya ngomong-ngomong Betawi, ini tuh ada beberapa ragamnya Kang. Ada Betawi Ora, terus ada Betawi Kota, ada Betawi pinggiran. Ora. Betawi Ora. Ora tuh bisa dibilang kayak Betawi, ada suku Betawi yang mengkualifikasikan dirinya di suatu daerah gitu. Secara spesifik sekarang sih belum nggak tahu ya adanya di mana, tapi ada salah satunya Betawi Ora itu. Yang membedakan dari Betawi-Betawi ini adalah bahasanya biasanya, dialeknya. Semakin ke kota dia semakin mendekati ke bahasa Indonesia. Tapi semakin ke pinggir dia biasanya agak kasar gitu kalau mau dah bujuk gitu tuh udah ke pinggir-pinggir tuh. Kayak Bekasi tuh masuknya ke budaya Betawi Kang gitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ngedengar Betawi tuh sebenarnya Betawi tuh nggak ada bahasanya Kang. Oh, nggak ada. Betawi tuh cuma ada dialeknya. Jadi orang-orang tuh selama ini tahu bahasa Betawi ternyata itu tuh dialek Betawi. Karena yang sama-sama kita ketahui kayak ngobrol juga pakai diganti doang. Kemana lu? Harusnya kan kemana gitu. Itu cuma dialek-dialek aja Kang gitu. Oh, dialek. Jadi sebenarnya base-nya adalah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, cuman kalau di Jawa itu, Jawa Barat kan ada A ya? Iya, betul. Misalnya, nama saya kalau di Jawa Barat Nana. Kalau di Jawa Tengah Nono. Ya. Jadi perbedaan huruf gitu aja ya, dialek aja ya? Betul. Kalau kita kebanyakan Eddahnya, encang-encingnya babe gitu. Ape, kenape gitu. Oke. Nah, terkait dengan budaya Betawi, kalau di Depok sendiri itu masih tetap ada? Budaya Betawi di Depok tuh masih menurut saya sekarang masih ada, tapi tidak seterlihat itu gitu. Karena lagi-lagi Jabodetabek tuh menurut saya adalah kawasan multikultural. Jadi masyarakat tuh banyak sekali yang berdatangan dari banyak suku gitu. Bahkan karena kebanyakan pendatang dan kita bisa lihat notabene adalah masyarakat Jawa yang mendominasi Jakarta sekitarnya gitu. Bahkan Depok. Dan itu tuh sebenarnya membuat Jakarta sendiri tuh akhirnya tidak kehilangan identitas tapi sulit untuk bagaimana caranya melestarikannya karena sudah bergabung nih Jawa, Sunda, segala macam Minang udah masuk nih ke Betawi gitu. Sedangkan kita bingung sendiri akhirnya anak cucu kita kok jadinya malah
lebih ke mana ya, kekinian lah kita bisa, apalagi sekarang lagi ada fenomena Jaksel. Depok sama Jaksel tuh deket banget, Kang. Dan itu tuh bisa dibilang kayak merubah persepsi orang-orang, kayak ya udah sih gue sekarang lebih ke Jaksel aja gitu, dan budayanya akhirnya kayak entarin dulu aja deh gitu. Ntar gue masih ada bokap gue, masih ada bapak gue gitu. Oke, jadi sebenarnya budaya di Betawi itu sebenarnya mengalami krisis. Krisis, betul. Kalau menurut saya ya. Nah, karena tadi ya, akulturasi berbagai macam orang datang ke ibu kota, sehingga ya budaya Betawi lama-lama akan terpinggirkan. Betul, betul. Ya. Tidak terlalu terlihat. Tidak terlalu lihat. Okay. Betul. Tapi kalau di Depok sendiri nih, kelihatan nggak sih? Di Depok kan sendiri kalau Depok kan agak jauhan dikit lah betul, gitu betul. Dari ibu kota kan. Masih kelihatan, Kang, masih kelihatan. Jadi kalau di Betawi ini kita punya 8 ikon Betawi. Oke, apa aja tuh? Yang pertama ada kembang kelapa. Kembang kelapa tuh yang kalau misalnya teman-teman lihat ada di ondel-ondel, itu tuh di kepala tuh namanya kembang kelapa. Terus ada kembang kelapa tuh biasa disebut manggar. Terus selain itu juga ada kerak telur, udah pasti. Terus batik Betawi, kebaya kerancang, kebaya yang bolong-bolong, cewek tuh pakai biasanya. Terus ada ondel-ondel. Terus ada bir peletok. Bir peletok. Jadi bir peletok tuh rasanya tuh kayak jahe gitu. Bukan bir beneran. Ini bir untuk kesehatan. Terus gigi balang. Ini gigi balang nih ada di rumah-rumah. Biasa rumah-rumah adat Betawi tuh yang ada lancip di gentengnya tuh, di pinggiran genteng itu tuh namanya gigi balang. Sama ada baju sadaria. Kalau rumah adatnya Betawi apa ya namanya? Kalau rumah adat Betawi itu namanya rumah kebaya, Kang. Jadi gigi balangnya tuh ada di ujung genteng. Jadi kalau di ujung genteng terus ada yang berdiri tegak-tegak gitu, yang berjejer itu namanya gigi balang. Kenapa disebut rumah kebaya? Sebenarnya kenapa disebut rumah kebaya? Karena ini tuh kalau misalnya dari atas tuh gentingnya terlihat kayak seperti kebaya dilipat. Jadi makanya namanya rumah kebaya gitu. Dan itu cocok juga sama baju adat khas Betawi kan, tadi ada kebaya kerancang gitu. Nah, kebaya kerancang itu kayak gimana sih motifnya? Kebaya kerancang tuh sebenarnya kebaya yang dipakai cewek, tapi bedanya dia agak bolong-bolong gitu. Jadi kebaya. Ada kebaya encim, ada kebaya kerancang. Jadi kalau kebaya kerancang tuh identiknya sama yang motif ada bolong-bolong gitu. Oke, kalau yang laki-laki pakaiannya apa ya? Biasanya dia pakai, nah ini nih, kalau misalnya secara formalnya, laki-laki tuh namanya baju kebesaran. Kalau misalnya perempuan juga baju kebesarannya ada. Nah, ada beberapa ornamen, Kang. Jadi yang pertama tuh ada liskol. Liskol tuh yang ada di kepala. Kalau misalnya Abang None ini pakai kepalanya itu namanya liskol. Terus kalau misalnya yang di perut itu namanya lokcan. Itu juga ada pakemnya, Kang. Jadi kalau misalnya lokcan itu pakainya selalu ada di, jadi ikatannya itu ikatan pitanya itu menyerupai dasi yang ada di sini. Tapi kita letakkan di samping. Oh, di samping, bukan di tengah. Bukan di tengah, di samping. Dan itu tuh panjangnya biasanya tidak lebih dari dengkul. Terus itu juga nanti dikasih pisau raut. Pisau raut. Pisau beneran. Pisau beneran. Jadi nanti disamirkan, diselipin gitu di dalam kainnya, dan biasanya dipegang sama abang. Itu tuh menandakan kewibawaan lah. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang Betawi kan suka bawa golok ya. Nah, ini pisau raut. Kalau golok tuh biasanya masyarakat Betawi kan suka pakai ijo-ijo tuh. Nah, golok tuh biasanya pasangannya itu, dan bajunya lebih ke sadariah. Baju sadariah tuh baju sehari-hari. Kalau misalnya cowok tuh biasanya baju sadariahnya atasannya putih, bawahannya bisa hitam atau celana batik. Batik komprang. Terus biasanya pakai peci juga. Jadi itulah. Jadi sebenarnya kalau dulu kan saya pernah lihat film Si Pitung. Itu sebenarnya udah tradisi Betawi, dan Si Pitung tuh kebanyakan dia pakai baju sadariah. Nah, berarti sebenarnya ada kelas ya? Maksudnya, ada kelas. Pakaian yang sehari-hari, ada yang event betul. Beda ya? Kalau misalnya pakaian sehari-hari biasanya kita sebutnya pakaian sadariah, baju sadariah, itu biasanya pakai sendal. Kalau misalnya baju kebesaran, itu biasanya pakai sepatu slop tertutup, kayak pantofel gitu. Terus baju kebesaran tuh biasanya warna hitam dan panjangnya tuh hampir bisa dibilang dengkul kali ya, hampir sedengkul gitu untuk abang. Komprang kan? Celana. Nah, kalau celana komprang beda lagi, itu sehari-hari? Itu sadariah. Kalau ini hitam-hitam biasanya. Full dari bawah sampai hitam semua? Kayak jas gitu bentuknya. Jas? Betul.
Oh, berarti itu sebenarnya udah modern ya? Sudah terlihat modern sih, tapi itu tetap budaya Betawinya karena bukan jas seperti biasanya, tapi ini lebih panjang. Budaya kental tuh adanya di acara-acara kayak nikahan kayak gitu, tadi palang pintu, terus juga di acara sunatan, hajatan sunatan, ya betul. Itu tuh biasanya yang tadi saya bilang kembang kelapa itu dijadikan ditempel-tempel, dituncep-tuncep gitu di dalam. Ceritanya itu kayak api, bola apinya gitulah. Nanti ada uang, ada permen biasanya kayak gitu. Itu tuh buat anak-anak. Nah, kalau ondel-ondel ini saya suka lihat juga di jalan. Ondel-ondel itu ada berapa jenis sih? Kalau ondel-ondel tuh sebenarnya ngebedain perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan tuh biasanya ada ornamen rambutnya sedikit sama mukanya cerah. Kalau misalnya laki-laki biasanya ada kumisnya dan mukanya agak garang gitu. Biasanya merah. Ada keunikan nggak sih dari budaya Betawi ini? Uniknya apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya ngomong-ngomong budaya Betawi itu karena sudah mencampur dengan situasi sekarang ya. Ngomong-ngomong soal keunikan tuh biasanya susah ya? Dia bisa dibilang masih suka apa ya? Dia tuh masih sangat kental dengan kebersamaan, apalagi di kampung Setu Babakan itu. Jadi kayak pernah ke sana? Pernah. Kebetulan dekat rumah. Oh ya udah, ceritain deh Setu Babakan kayak gimana? Setu Babakan tuh kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, Setu Babakan ini pusat pemberdayaan budayanya. Jadi di sana tuh kita bisa ngeliat culture-nya langsung gimana, masyarakatnya gimana yang masih asli gitu. Jadi di Setu Babakan kalau misalnya teman-teman datang, di sana tuh ada pelatarannya. Dan kalau Sabtu Minggu tuh biasanya ada penampilan kayak tari ondel-ondel kayak gitu-gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat sejarah-sejarah Betawi kayak rumah adatnya, kayak tadi rumah kebaya, terus bagaimana proses palang pintu kayak gitu-gitu, kebudayaan Betawinya. Terus sama di situ lebih kayak mencerminkan gimana orang-orang Betawi bermasyarakat sih, karena lingkungan sekitarnya memang orang asli Betawi. Jadi kalau misalnya mau tahu gimana bentuk-bentuk rumahnya, keseharian warganya, ke Setu Babakan. Tapi masih original. Maksudnya masih original. Kayak rumah-rumah kayak gitu masih rumah Betawi. Betul. Masih rumah Betawi dan sekarang juga sudah mulai jadi situs budaya, jadi terawat sekali. Berarti itu desa ya? Desa wisata bisa desa wisata. Luas nggak? Kalau luas, cukup luas. Dan areanya juga menjalar ke belakang-belakang gitu. Tapi kalau misalnya area pusat untuk Setu Babakannya, saya nggak tahu luasnya berapa, tapi menurut saya itu luas. Tapi perkampungan berarti ya? Perkampungannya nggak yang seperti Baduy ya. Kalau misalnya kita lihat perkampungannya ya, kita bisa lihat kayak warga. Kalau dulu sisi dulu anak Betawi asli itu kurang lebih kayak gitu. Apalagi kalau misalnya orang Betawi yang masih punya tanah, sekarang dijual mungkin udah jadi kaya raya kali ya. Dulu kan Betawi itu terkenal dengan orang yang punya tanah akamsi lah, anak kampung sini gitu. Dan tanah-tanah Betawi itu, orang-orang Betawi itu biasanya mengandalkan tanah gitu. Jadi kayak ya warisannya banyak gitu katanya kayak gitu. Makanya kan sekarang terpinggirkan kan? Betul. Dulu di kota, sekarang udah ke pinggir. Karena kotanya udah tanahnya udah dijual semua nih. Oke, berarti ada sekitar tadi 8 ya? Ya, 8 ikon Betawi. 8 ikon Betawi ya. Nah, dari ke-8 ikon itu yang masih terlihat nih, bisa kita lihat ya, apa aja sih? Batik Betawi masih ada. Itu ondel-ondel segala macam. Kerak telur, terus manggar. Nah, ini nih. Manggar tuh apa sih? Manggar tuh yang ada di atas kepala ondel-ondel itu loh. Itu tuh biasa dipakai di nikahan. Oh, oke. Janur. Janur tuh biasa diganti sama manggar. Jadi dia ditusuk-tusuk. Nanti tuh suka ada permen, ada uang kayak gitu-gitu disangkutin di ujungnya. Sebentar, bahannya apa? Bahannya tuh biasa dari kertas krep. Atau kertas minyak atau yang bernyala-nyala gitu. Itu tuh menandakan kayak api berkobaran gitu. Makanya kayak di lagu ondel-ondel kan ada plak dumplak gendang nyaring detepak. Pokoknya ada rambutnya berkobaran. Itu tuh menandakan ondel-ondel tuh lagi api lah ceritanya itu karena namanya kembang kelapa. Terus ada satu lagi Kang, budaya palang pintu. Palang pintu. Apa itu? Jadi biasanya kalau nikahan nih, ada dua mempelai dipertemukan, itu tuh biasanya ada palang pintunya dulu Kang. Jadi itu tuh adu pantun, terus ceritanya itu tuh adu pantun antar jawara, antar kampung gitu. Terus nanti dari mempelai pria, mempelai wanita tuh dua-duanya biasanya sama-sama adu pantun nih. Sebelum masuk ke pelaminan biasanya nanti ini tempur dulu nih pakai silat kayak gitu-gitu. Itu tuh pasti ada. Namanya? Palang pintu. Palang pintu. Betul.
berarti sebenarnya bukan pintu sesungguhnya. Bukan pintu sesungguhnya, itu palang pintu tuh yang ngejagain jawara ceritanya. Ngejagain jawaranya masing-masing nih dari kampung-kampung masing-masing gitu. Itu masih tetap ada. Terkait dengan kuliner ya, ada namanya roti buaya. Roti buaya, betul. Roti buaya itu biasanya buat seserahan. Dan roti buaya nih sudah jarang ya ditemukan ya. Orang-orang sekarang seserahan nih biasa lebih ke modern, lebih yang simpel-simpel aja lah. Karena roti buaya kan yang kita tahu itu besar gitu ya. Dan emang pembuatannya tuh nggak instan, jadi orang-orang juga jarang jualnya. Kalau di Depok sih udah jarang ditemuin roti buaya gitu. Nah, yang dari 8 item tadi yang masih sering dipergunakan sehari-hari apa tuh, Kak? Ondel-ondel sebenarnya itu udah jadi ciri khas ya. Jadi di kantor-kantor pemerintahan juga masih ada ondel-ondelnya. Batik Betawi yang tadi saya bilang. Batik saya belum pernah lihat nih, batik. Mungkin nanti bisa dimunculkan ya, di sini nih batik Betawi nih ya. Siap. Atau nanti sama-sama kita cari bareng-bareng kali ya, batik Betawi. Ada sentra batik juga di sini? Kalau di Jakarta sih saya belum menemukan yang disebut sentra batik. Tapi kayak di Tamrin City atau apa gitu tuh ada. Dan di Setu Babakan juga ada yang jual. Ada. Jual atau bikin? Jadi saya nggak tahu ya prosesnya gimana, tapi dia itu kalau misalnya kita cari perabotan tentang Betawi itu di sana pasti ada. Karena di sana masih menerapkan kampung budaya. Jadi semua kebudayaan itu masih di sana gitu. Yang di Situ Babakan itu? Situ Babakan itu. Nanti kapan-kapan saya ke sana nih. Boleh, mampir. Situ Babakan. Oke, dalam kehidupan sehari-hari ini budaya atau tradisi yang kamu lakukan lah atau misalnya alami itu apa aja sih? Kalau misalnya di kehamilan nih, biasanya kita ada 7 bulan. Itu biasa ada selamatan-selamatannya gitu. Tapi secara tradisi sih sebenarnya sama aja kayak syariat muslim biasanya gitu. Cuma itu diperingati selama 7 bulan di dalam kandungan aja, 7 bulan namanya. Terus kalau di pernikahan itu tadi Kang yang palang pintu gitu. Sebenarnya nggak banyak sih budaya-budaya yang melekat, tapi yang saya tahu itu sih. Kalau kematian nggak ada upacara yang khusus sih, karena ya yang bisa kita tahu ya kalau misalnya Betawi itu masyarakatnya mayoritas Muslim dan yang mengikuti syariat agama aja. Kalau event-event Betawi nih, kalau ngomong-ngomong soal Betawi nih banyak banget apalagi di Jakarta. Kalau Depok sih apa ya? Ada nggak? Di Depok tuh event Betawi paling hari ulang tahun aja kali ya. Hari ulang tahun itu banyak banget atraksi-atraksi kebetawian. Terus kalau misalnya DKI bisa lihat dari ini sih, apa sih nama aktivitas-aktivitas kayak di Taman Ismail Marzuki. Itu tuh biasanya ada penampilan seni budaya tentang kebetawian. Apalagi sekarang DKI Jakarta juga gencar-gencarnya nih sedang mempromosikan apa ya, tentang budaya-budaya Betawi. Terus juga museum-museum sih sebenarnya kayak pahlawan-pahlawan Betawi, kayak Basuki yang ada di sekitar Fatmawati dan lain-lain, itu tuh mulai digencar-gencarkan kayak gitu.